Wahid, Ithnin, Thalatha, Iftahil bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah, berjumpa lagi dengan saya dalam acara podcast Rumah Kisah. Nah, sahabat kisah, sebelum kita berbincang nih dengan narasumber kita yang dahsyat nih, nah tolong like, subscribe, and share biar yang pada belum tahu, biar pada tahu channel yang dahsyat kita ini. Nah, sahabat kisah, tambahin satu lagi, komen sebanyak-banyaknya nih, komen jangan lupa, tapi yang positif. Langsung saja kita berbincang dengan narasumber kita, Ustadz Khidir LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ustadz, kisah eksklusif Surah Nabawiyah di Rumah Kisah masuk ke volume 4, episode ke-16. Kesabaran dan keteguhan Rasulullah SAW. Nah, di episode kali ini ya sungguh sangat menyedihkan, Ustaz. Penyiksaan kepada Rasulullah SAW. Nah, dengan temanya itu kesabaran dan keteguhan. Bagaimana, Ustaz? Keteguhan dan kesabaran Rasulullah SAW di episode kali ini, Ustaz. Baik, sahabat kisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi kita udah masuk volume 4 dengan tema kesabaran dan keteguhan Rasulullah SAW. Tapi sebelum kita masuk ke tema ini, sebelumnya kan kita bahas tentang hijrahnya para sahabat ke Habasyah, kemudian bagaimana perjuangan mereka yang meninggalkan tanah kelahirannya sampai mereka pun berjuang di tanah negeri orang lain. Nah, jadi kalau boleh kita petakan, jadi kaum muslimin saat ini ada di dua tempat. Sebagian ada di Habasyah atau Ethiopia, itu sebagian besar di sana. Sebagian lagi ada di Mekah dan jumlahnya kecil, jumlahnya sedikit di sini. Nah, sehingga inilah yang membuat kafir Quraisy itu leluasa untuk melakukan tekanan demi tekanan kepada para sahabat, khususnya langsung kepada diri Rasulullah SAW. Nah, pada tema kali ini kita akan berbicara tentang kesabaran dan keteguhan. Itu ada penyebabnya. Kenapa Rasul dijuluki dan disebutkan dengan gelar orang yang paling sabar, orang yang paling teguh pendiriannya. Nah, karena di sini ada kisah yang menarik sebenarnya. Ada kisah yang menarik bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu pada fase ini beliau sudah mengalami siksaan fisik, Bib. Kalau sebelum-sebelumnya itu penyiksaan itu hanya diterima oleh rakyat jelata, ya semacam Bilal, semacam Ammar bin Yasir dan lain-lain, yang tidak memiliki keturunan yang kuat gitu, Bib. Nggak ada suku yang backup mereka. Dan mereka saat itu orang-orang Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy ini belum berani menyentuh ke arah fisik Nabi Muhammad SAW. Nah, namun lambat laun karena dakwah semakin kencang, semakin gencar Nabi berdakwah. Nah, pada fase ini Rasulullah mulai menerima kekerasan fisik. Nah, yang paling tegas sekali yang bisa kita saksikan pada episode ini adalah bagaimana perlakuan daripada Utaibah. Utaibah ini adalah putranya Abu Lahab. Jadi sepupunya Nabi. Bayangin, sepupu Nabi SAW. Hubungan darah. Ada hubungan darah di situ. Jadi saat itu Utaibah sedang ingin keluar kota dalam rangka berdagang dengan bapaknya, yaitu Abu Lahab. Kan kita udah tahu semua nih Abu Lahab itu dan keluarganya, ya, itu gimana jengkelnya, bagaimana mereka hasadnya. Dan kita udah tahu semua bagaimana Abu Lahab itu dan keluarganya, Bib, itu bagaimana mereka jengkelnya, bagaimana dendamnya mereka kepada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat Utaibah ini hendak keluar kota, udah nyiapin barang-barangnya, kemudian dia lihat, Bapak, kata Utaibah ini, itu ada Muhammad di situ. Waktu itu Nabi SAW sedang ada di depan Ka'bah. Kemudian Utaibah ngelepas barangnya, mendekati Rasulullah SAW. Kemudian dengan kasar dia mengatakan, Muhammad, dia minta jangan berdakwah lagi. Kemudian jangan menyebarkan Islam lagi. Kemudian tekanan demi tekanan dia lakukan. Namun Nabi Muhammad diam saja, Beb. Rasulullah hanya diam saja, tidak mengeluarkan sepatah kata pun, Beb. Jadi Rasulullah hanya diam saja. Sampai dia, kenapa kamu diam Muhammad? Aku bicara denganmu.
Ya Rasulullah tidak menggubris apa yang disampaikan oleh Utaibah. Saking jengkelnya siapa namanya tadi? Utaibah itu saking jengkelnya, kemudian dia mulai melakukan kekerasan fisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sepupu, ada hubungan darah antara Utaibah dengan Nabi Muhammad, tetapi beliau disiksa kekerasan fisik yang luar biasa. Di sini bahkan nanti kalau sahabat kisah yang ingin melihat langsung bagaimana, mendengar langsung bagaimana kekerasan fisik yang dilakukan oleh Utaibah itu luar biasa, Bib. Nggak kebayang bagaimana kekerasan yang diterima oleh Rasulullah dari sepupunya. Sampai-sampai Nabi berdoa di situ. Ya Allah, kirimkanlah salah satu dari anjingmu atau kekuasaanmu, ya, artinya anjing yang merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kirimkan untuk ngebunuh nih orang nih. Itu aja doanya Rasulullah. Jadi beliau tidak melawan, tidak menggubris dengan kalimat kasar, tidak. Ya, hanya berdoa saja kepada Allah karena beliau terzalimi saat itu. Nah, subhanallah, doa itu nggak lama terjawab. Jadi Utaibah ini kan tadi dia mau keluar kota kan, dalam rangka berdagang. Subhanallah, ketika di perjalanan kemudian selesai berdagang dan lain sebagainya di Syam, itu mereka satu kafilah berhenti di suatu tempat. Dan ketika berhenti itu mereka tertidur. Kemudian mereka berhenti di satu tempat. Ketika mereka tertidur, datang seekor singa, diendus nih semua nih yang tertidur ini. Jadi seolah udah memilih siapa yang bakal dimakan. Dites satu-satu, nggak ada disentuh. Begitu gilirannya Utaibah ini dilahap, dimakan setengkorak-tengkoraknya. Dan subhanallah, itu dalam sejarahnya disebutkan ketika habis dimakan itu singa nggak lapar, hanya datang untuk makan aja, dilepehin lagi. Nasallallahu alaihi. Jadi betul-betul dijawab doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih besar ya, tadinya doanya seekor anjing. Iya, doa seekor anjing malah yang dikirim singa. Doanya seekor anjing malah yang dikirim singa. Nah, itu kira-kira bagaimana kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kekerasan fisik yang beliau alami. Beliau tidak melawan. Yang beliau lakukan hanyalah berdoa, memohon keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin buat sahabat kisah di rumah, kita juga perlu tahu, ini adalah hanya sebagian kisah, Bib. Hanya sebagian yang kami angkat. Masih ada lagi kisah-kisah bagaimana keteguhan Nabi SAW, kesabaran Nabi. Dan salah satu ada namanya Utbah nanti mungkin kita udah sampaikan di aplikasi bagaimana juga Nabi dicekik sampai beliau nggak bisa nafas oleh Utbah itu juga lebih sadis lagi penyiksaan fisik yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkapnya berarti ada di aplikasi Rumah Kisah, bisa di-download sahabat kisah, Ustaz ya. Iya. Oke Ustaz, berarti apakah ada peristiwa sebelum lengkapnya nih di aplikasi Rumah Kisah, biar sahabat kisah mungkin agak sedikit penasaran lagi nih. Adakah kisah lain di episode ke-16 ini selain peristiwa tersebut tadi, Ustaz? Ya, salah satunya tadi kan kita sebutkan. Jadi ada banyak kisah-kisah, di antaranya tadi yang kami sebutkan tadi, ya, disebutkan tadi. Kemudian yang kedua yang tadi kita juga sampaikan, Nabi sampai dicekik, dan bahkan yang lebih tragis lagi, Nabi diinjak lehernya. Tapi sampai nggak bisa nafas. Apakah ada perlawanan segitu, Ustaz? Nabi sama sekali tidak. Beliau hanya sabar karena beliau melihat dari perlawanan orang-orang Quraisy ini sudah di luar batas. Tapi beliau hanya menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala apa yang harus dilakukan. Nah, saat itu ketika diinjak lehernya, padahal Nabi sedang sholat, Bib. Lagi sholat, Bib, bayangin diinjak lehernya oleh orang yang terkutuk ini. Diinjak lehernya, kemudian datang Abu Bakar yang bantu. Kemudian beliau dilepas. Banyak lagi, Bib. Beliau pun ketika udah mulai mengalami kekerasan fisik, beliau kalau keluar kadang dilempar pakai debu ke wajahnya. Itu sering, Bib. Sering. Bayangin suku kita, satu suku istilahnya nih, satu suku, satu daerah. Kemudian yang tadinya dicintai lah kira-kira nih. Nabi Muhammad dicintai, dielu-elukan, gak ada yang lebih dicintai dari beliau. Ketika ada risalah ini, kemudian Nabi SAW berdakwah, kebencian itu luar biasa. Datang dari sukunya sendiri yang tadinya mencintai beliau. Bahkan dari saudara yang sedarah. Dari hubungan darah sendiri.
seperti Utaibah tadi, Abu Lahab. Ya walaupun ada beberapa keluarga yang mendukung dakwah beliau, tapi mayoritas dari kalangan suku-sukunya ya, apalagi di luar suku beliau yang di luar Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib misalnya, yaitu Bani Makhzum dan lain-lain, itu mereka getol sekali untuk melakukan kekerasan fisik kepada Nabi Muhammad SAW. Malah nanti ya, mungkin nanti kita akan bahas juga di podcast berikutnya, ketika mereka udah memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan ceritakan di bagian atau di episode yang lain insya Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Sahabat Kisah, dengerin kisah lengkapnya nih, hanya ada di Rumah Kisah. Download aplikasi segera. Nah, sama jangan lupa nih, saya ingetin lagi, like, subscribe, and share. Nah, tekan juga tuh lombong loncengnya tuh, tekan. Jadi kalau ada notifikasi baru, bisa langsung disaksikan. Jangan lupa komen, share, pokoknya share sebanyak-banyaknya seluruh kebaikan ini nih, biar yang pada belum tahu jadi tahu. Baik, sampai ketemu lagi sahabat Kisah di podcast kami selanjutnya, hanya ada di Rumah Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.